Ayo, mulai ya. Mulai ya. Ya, Apa kabar, Cuk? Monggo. Baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar, Man? alhamdulillah, Pil. Alhamdulillah. Puasa, Islam ya? Ya, apa? puasa lancar. Lancar. Lu udah bolong berapa, Man? Ah, Udah bolong berapa? aduh, ya baru satu sih. Puasa baru 3 udah batal 1. Enggak bercanda. Masih full. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Baru 3 hari. Iya, emang trialnya seminggu biasanya. Ya, biasa. Anak-anak kuliahan begitu. Gimana ya pengantin baru yuk? Ya. Belum jebakan kan? Udah tahu gua, udah kirim. Sabar dong, sabar. Enggak, gue pengen nanya doang, Tio. Gue pengen nanya Tio doang. Kan lu berdua pengantin baru. Di sini gua nggak ngomong. Makasih Upil, makasih Tio. Gue cuma mau komen wow gitu. Biar Lukman. Wow. Framingnya bagus sekali kalian ini loh. Kalau dalam media framing kalian bagus. Enggak, gue pengen tahu. Pertama kali lu jawab kabul lancar nggak yuk? Wes, langsung satu tarikan napas dong. Meskipun Gila. semalaman gue nggak tidur gue. Dengerin. Ngapalin skrip ya. Gue live meeting ya. Kayaknya gue gak diajak. Oke. Ayo, Man. Gimana, Man? Menurut lu, Man, soal kondisi sekarang nih? Kondisi apaan, Pil? Lu tanya yang spesifik dong. Nih, harusnya kita bisa aja bikin video bareng-bareng kan. Kenapa harus pakai Google Meet gitu? Kita nggak boleh keluar. Kondisi sekarang gimana menurut lu? Yang kita nggak boleh masuk. Berat ya? COVID, kondisi COVID gitu maksud lo? Iya, ya lu paham dong berarti. Cuman kan maksudnya penonton yang nanti nonton kan mungkin nggak paham, Pil. Siapa tahu mereka nggak merasakan kan. Ini mengkerdilkan audiens nih yuk. Oh, kacau. Betul. Kacau lu yuk. Kacau nih yuk temen lu yuk. Cuma tidak itu tabiat dia memang, Pil. Selalu bikin gap antara dirinya dan di luar dirinya. Nah, evaluasi. Baru mulai ditusuk lu, Man lu. Asu emang ini forum. Gue udah feeling gak enak nih kalian ngajak meeting. Kacau nih. Gimana nih? Lu kan kita semua guru nih. Ada penyesuaian yang sangat luar biasa. Biasa kita ngajar tatap muka ya. Terus biasanya ngasih tugas ngasar terus ditinggal kelas gitu kan ya. Untungnya sih gue setengah mengaku guru dan setengah tidak mengaku guru. Gue guru freelance still. Kenapa? Gue juga guru freelance. Sial. Itu doang. Yang guru agak tetap ya. Lumayan tetap. Dari pemerintah iya. Kalau gue mah jelas freelance. Ya, gue kan guru kontrak, Man. Iya, siap. Tapi lu gemuk. Kenapa? Lu gemuk kan? Parah yuk. Parah ya. Parah ya. Ya udah menikah ya kan. Terus kan gue udah link ke situ itu pertanyaan. Gue cuma jelasin doang. Itu arahnya ke situ pertanyaan. Dari tadi gue diemin, gue pantengin. Ini pasti ke situ lagi nih arahnya nih. Udah back to the topic. Back to topic. Ya, Man. Pengalaman lu dulu, Man. Lu mensiasati dengan adanya PJJ istilahnya sekarang ya, pembelajaran jarak jauh. Ya. Meskipun sebelum pandemi kayaknya udah banyak yang PJJ ya, ngasih tugas tinggal gitu ya, banyak guru-guru seperti itu ya. Tapi kayaknya lebih di apa ya, legalitaskan menggunakan SE, surat edaran nih PJJ. Nah, lu mensiasati PJJ gimana, Man? Gua sih kalau PJJ sebenarnya buat gua pribadi ya, karena gue ternyata lebih produktif ketika sekarang PJJ. Gue bisa lebih eksplor banyak kegiatan pembelajaran. Misalnya besok nih gue sama Tio sama temen gue dari besok jam berapa? Kalau sesi lu jam 1 yuk. Oke. Semoga gue udah bangun ya. Ya gue merasa lebih kreatif, lebih bisa mengeksplorasi kegiatan pembelajaran, mengeksplorasi sumber dan media ajar, terutama lewat Classroom ya, karena Classroom ini kan tools dan fiturnya cukup banyak, lengkap gitu. Gue juga, yang satu hal yang paling membantu gue tuh dalam proses
evaluasi dan penilaian. Kan gue biasanya tuh sembarangan banget kan kalau nilai terus segala macam, kadang belum gue masukin, belum input datanya ke komputer atau masih baru dikoreksi terus udah hilang kertasnya. Kalau sekarang karena semuanya online, udah terrecord di Google Classroom, rapi sekarang gue penilaian. Ya kalau gue secara pribadi sih justru dengan PJJ ini gue merasa lebih meningkat ya gue sebagai guru. Tetapi juga di sisi lain memang gak semua yang sama yang belajar sama gue ada sesi tatap muka. Kadang gue juga di beberapa kelas hanya memberikan tugas gitu doang sih, Phil. Kalau yang tadi lo bilang ngasih tugas terus ditinggal, ngasih tugas terus ditinggal, gue sih sebenarnya berusaha untuk tidak sekedar ngasih tugas ditinggal, tapi ngasih materi, terus ada kuis, materi, kuis. Tapi secara generalnya, gue sih merasa PJJ ini justru bikin gue lebih kreatif, ya ada peningkatan. Dari buaya langsung dari pohon, naik di atas pohon ya. Oke, dari Lukman berarti lebih memacu diri buat kreatif ya, Man ya? Yoi. Jadi banyak justru, gue juga ngerasain sih justru banyak ide-ide yang muncul pas H-1 atau H- beberapa hari melaksanakan PJJ gitu. Jadi banyak sumber yang dicari. Kalau lu yuk? Kalau gue sih sebelumnya nggak terlalu ada efek ya PJJ ini. Selain ngecengin siswa gitu loh via langsung. jadi memang kan sebelum ini gue sudah punya grup WA, sudah komunikasi intensnya via WA, lalu juga Instagram gue fungsikan memang untuk berdialog dengan teman-teman dan juga sebagai media juga gitu. Jadi hanya bedanya PJJ ini gue kan pakai 3 tools ya. Pertama WA sebagai komunikasi tektokan, lalu juga grup WA, lalu juga Instagram dan juga Google Class. Google Class gue fungsikan sebagai pengumpulan tugas aja sih, dan kalau gue punya beberapa video atau materi PPT atau makalah, mungkin kalau makalah sih biasanya gue share di grup WA. Nah Instagram gue fungsikan untuk ngebedah lebih lanjut lagi, karena repot juga gue ngerekam video gue terus gue share di grup WA atau gue share di Google Class, itu makan kuota yang banyak untuk upload itu. Tapi jadi memang sebelum PJJ sih kalau gue nggak terlalu ini ya, pra PJJ dan saat PJJ ini nggak terlalu ada efek yang besar selain ini yang karena gue di sekolah negeri gitu, ada administrasi yang kayaknya ketinggalan dengan tools yang sudah ada gitu. Jadi gue harus ngumpulin form pembelajaran itu, form yang harus diminta oleh pihak sekolah, form pembelajaran hari pertama, hari kedua, apa yang gue lakukan, lalu disertakan video apa yang kayaknya itu. Form itu hanya sebatas selembar terus di-upload ke pihak kurikulum, sebatas itu. Form administrasi gue sebagai guru itu aja sih tambahannya. Selebihnya sih ya nggak terlalu ada bedanya sih kalau gue ya. Jadi malah sepakat tadi soal Lukman, jadi gue lebih main kemana-mana gitu, gue macem-macem lah, segala macem, bikin hal yang bikin repot siswa aja sih. Ngerjain siswa lebih enak kayaknya. Lebih parah ya. Oke. Jadi sebenarnya memang PJJ ini kan kalau buat kita yang muda-muda ya nggak bermasalah sebenarnya sama PJJ, karena udah biasa sama teknologi dan sosial media. Makanya banyak kan Instagram, kayak lu berdua kan ngelakuin materi kan lewat live Instagram kan. Terus gue nggak live Instagram sih, gue pakai Google Meet. Oh tapi beberapa teman kita kayak kemarin Tio juga menggunakan Instagram, berkolaborasi dengan Romdani, teman kita juga gitu. Jadi kita yang muda-muda sih biasa gitu. Nah yang paling masalah kan kita kan biasanya interaksi di kelas nih, TikTok gitu ya, TikTok diskusi atau segala macam. Dan jadi problem kan nih, interaksinya jadi satu arah seolah-olah. Nah lu berdua nih selain menggunakan, kalau misalnya di WhatsApp, gue nggak tahu deh kalau grup WhatsApp apakah semuanya akan memberikan respon yang sama atau bagaimana wujudnya, atau lu pernah coba
menggunakan interaksi seperti itu dengan cara apa? Pernah nggak? Kalau Google misalnya kayak Google Meet nih, kayak gini misalnya, bisa Itu sih, kenapa? cuma kan kendala kuota dan lain-lain. Nah, kalau lu gimana yuk? Nah, itu tadi kalau gue di Google, bukan di Google, di WA Group itu fungsi gue sebagai instruksi aja sih. Instruksi apa yang harus mereka lakukan dan lain sebagainya. Makanya tadi kenapa gue lirik Google Meet itu karena gue menginginkan dua arah tadi. Tapi makanya biasanya problem dua arah ini kan gue ngelihatnya ada dua hal ya. Yang pertama, jadwal yang disusun oleh pihak sekolah itu tidak fleksibel gitu. Jadwalnya layaknya jadwal sekolah dari jam sekian sampai jam sekian, mata pelajaran ini dan lain sebagainya. Dan biasanya itu tanpa memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh siswa di rumah. Ada yang dagang, ada yang mengerjakan apa, ada yang malas dan lain sebagainya. Itu yang nggak tahu. Bagi gue sih harusnya kalau gue, dan ini sudah gue sampaikan ke pihak sekolahku, harusnya per hari aja, hari ini full materi ini apa, dan bebas gurunya mau kapan ngasihnya dan lain sebagainya, atau mau gimana dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi bagi gue tektokan dengan siswa itu malah lebih asik, bukan sangat tidak recommended tektokan atau diskusi di WA grup itu recommended. Makanya gue mengakalinya dengan bikin tugas-tugas itu yang gue paksa mereka untuk nyampein pikiran dan kemudian bisa gue respon balik. Dan Google Classroom kayaknya memungkinkan itu. Gue sering banget membaliki tugas anak-anak karena di Google Class itu bisa lo ngebalikin tugas itu, karena kalau lo ngelihat kayak copy paste atau tugas itu nggak bagus, atau lo bisa merespon itu langsung di situ. Kayak gitu sih. Kalau mengharapkan ada interaksi yang lebih intens dengan siswa ya. Ya kalau lu man? Kalau gua biasanya juga di kelas murid jarang TikTok kalau kita ngajar. Tapi kan kita bisa ngeliat langsung ya. Maksudnya apakah itu murid antusias, apa itu murid tertarik sama materi yang kita bahas gitu. Kan terkadang kan kita bisa ngeliat langsung nih. Nah, lu kan sebagai kita guru mengatasinya atau mengantisipasi. Kalau menurut gua pasti masih ada aja ya murid yang merasa kalau kita atau belajar itu sebagai sebatas ya karena kewajiban gitu, bukan disadari pada minat, ketertarikan terhadap materi dan lain sebagainya. Itu mah pasti ada, dan bahkan gue merasa juga nggak semua kelas ya, ada beberapa kelas yang gue ajar memang ya tidak tertarik dengan pembelajaran. Ya pembelajaran ya cuma sekolah ya udah kan wajib butuh nilai dan lain sebagainya. Mereka harus mengerjakan atau mereka harus ikut Google Meet dan lain sebagainya. Tapi gue sepakat sama Tio perihal bagaimana menyesuaikan jadwal, terus bagaimana membuat suasana dalam pembelajaran di rumah ini itu senyaman mungkin bagi siswa. Gue nggak tahu kalau di sekolah negeri ya, karena di sekolah gue cukup fleksibel banget, karena sehari itu cuma 3 pelajaran. 3 pelajaran aja baru 2 minggu ini. Sebelumnya cuma sehari 2 pelajaran. Jadi gue punya waktu yang cukup luas. Bahkan kadang-kadang gue bikinnya itu karena tahu murid gue mungkin masih bangunnya malas pagi dan lain sebagainya. Gue akan mulai jam pelajaran tuh misalnya jam 10. Ada yang gue mulai jam 3 sore. Gue berusaha untuk fleksibel, dan gue bilang sama murid, ya kalau di negeri kan ada yang harus pakai seragam ya. Kalau di gue bilang pakai kaos juga nggak apa-apa, sembari nyemil cemilan juga nggak apa-apa. Bahkan gue nggak se-strict itu ngeliatin satu persatu murid itu ketika gue ngajar di layar mereka itu mereka lagi ngapain. Gue nggak se-strict itu, tapi gue absen, gue lihat mereka di awal gue lihat absen, harus mengampilkan videonya lewat menampilkan mukanya, mengaktifkan kamera. Tapi setelah itu ya mau dengerin mau enggak, gue memang nggak melihat secara langsung. Tapi gue pikir ada cara lain untuk gue mengukur
pemahaman dan minat siswa, yaitu dengan langsung memberikan evaluasi. Ya meskipun baik lagi evaluasi pakai online ini juga siswa mungkin banget kan akhirnya lihat di Google jawabnya dan lain sebagainya. Problem interaksi ini ya, kalau menurut gue gimana sih ya? PJJ ini kan syaratnya satu sebenarnya. Menurut gue nih, si siswa memang mau belajar. Kalau memang enggak, ini bakal lebih tidak efektif dengan pembelajaran seperti biasa. Nah, kalau menumbuhkan minat belajarnya itu gimana? Nah, tadi yang gue bilang, lewat PJJ ini justru gue merasa punya banyak cara, merasa punya bisa berkreasi untuk menarik minat siswa lewat PJJ, karena gue bisa mengambil lebih banyak materi. Kalau di kelas misalnya, kalau gue nampilin video dan lain sebagainya, kadang-kadang audio atau proyektor di sekolah nggak mendukung. Sedangkan kalau di internet ini, mereka bisa gue kasih link, mereka bisa akses, mereka mau atau enggak, itu kan balik lagi ke semangat belajar mereka ya. Ya memaksanya ya dengan cara ya, kalau lu nggak lihat ini, gue lihat tugas lo nggak bagus ya, berarti kan itu nanti jadi penilaian mereka, dan balik lagi ke mereka. Agak sulit sih memang untuk mengatasi itu. Bahkan ya menurut gue masih inget banget sekitar sebelum ada corona ya, sampai ya mungkin beberapa tahun yang lalu, pembelajaran online ini kan banyak ditentang oleh ahli pendidikan. Karena ya itu menihilkan proses interaksi yang nyata antara guru dan siswa. Tapi kan ini kenyataannya jadi. Kita dipaksa semuanya untuk ke pembelajaran berbasis online ini. Dan bagaimana kita beradaptasi, bagaimana membangun satu lingkungan belajar yang menarik di dalam tools online yang ini kan tantangan baru bagi guru sebenarnya, bukan cuman guru tua menurut gua. Jadi meskipun kita sebagai asumsi aja sih, kita guru muda lebih akrab teknologi dan lain sebagainya, buktinya lu aja kesusahan kan tadi baru pertama kali pakai Meet. Kita juga belajar sebenarnya, kita juga beradaptasi. Siswa pun begitu. Bolak-balik gue tuh waktu minggu pertama PJJ itu gue ngasih banyak tutorial ke siswa tentang bagaimana menggunakan Meet, tutorial bagaimana ngumpulin tugas lewat Classroom, bikin tutorial bikin tugas ya, di Classroom itu kan ada turn in. Mereka aja kadang nggak bingung turn in itu gimana. Terus ada yang bahkan nanya, Pak, ini loginnya pakai email, kok saya nggak bisa? Ternyata dicek bukan email sekolah, dalam artian bukan email yang gua kan pakai ada email sendiri ya yang G Suite. Kalau nggak pakai itu ya nggak bakal bisa masuk walaupun passwordnya benar, walaupun kodenya benar. Nah itu artinya di dalam lingkungan ini bukan cuman guru muda, bukan cuman guru tua yang punya obstacle ya, punya hambatan menyesuaikan diri dengan pembelajaran online. Semua guru dan siswa hari ini ya mau nggak mau memang masih mengalami kendala bicara pembelajaran online ini. Terus berkaitan dengan tools, platform apa yang digunakan, ini yang menurut gue agak gimana ya? Bagi gue gini, kalau memang tujuannya untuk belajar dalam situasi online begini, semua platform bisa dimaksimalkan. WA, mau Instagram, mau YouTube, mau Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, semua bisa dimaksimalkan. Dan gue sendiri merasa bahwa cara kita bisa memaksimalkan platform adalah kita terbiasa menggunakannya, kita nyaman makanya. Jadi gue juga sempat nyaranin ke beberapa guru yang senior, bilang nggak usah dipaksa pakai Classroom, Bu. Kalau ibu nyamannya pakai WA karena lebih paham tentang WA, ya pakailah WA. Ya kan, bisa ngirim video pembelajaran, bisa dengan cara bikin diskusi di WA, ngasih materi quiz lewat email juga bisa, dan lain sebagainya. WA juga menurut gue bisa lah sedikit dimaksimalkan. Meskipun ya semua platform balik lagi pasti akan ada kendalanya, pasti ada minimalisirnya. Tapi kalau kita nyaman dan terbiasa menggunakannya, kita bisa memaksimalkannya gitu aja. Oke, coba yuk, Alu unmute dulu yuk. Cuk, unmute dulu Cuk.
Oke. Kalau Nah, gue ngerespon tadi Lukman ya, gue sih hmm, ya memang poinnya bukan soal online-nya sebetulnya atau tools apa yang dipakai, aplikasi apa yang dipakai, bukan itu sih kalau kalau gue ya. Dan 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 pembedaan atau dikotomi antara guru tua dan guru muda dalam persoalan PJJ juga bukan satu soal yang harus banget dipikirin banget gitu loh. Karena faktanya kita juga kan semua dipaksa untuk nggak mengenal tua muda atau baru lama, guru baru guru lama, semua juga dipaksa untuk beradaptasi. Nah, tadi poin yang mau gue tekankan dan itu sudah dinyatakan oleh Lukman, bagi gue sih bagaimana persoalannya bagaimana mengcreate pembelajaran itu menjadi mampu memancing daya pikat si anak itu buat ikut serta dalam pembelajaran itu sih persoalannya itu. Gue ingat betul ketika gue asik dengan IG, rupanya gue kan suka underestimate dengan guru lain di sekolah, misalkan rupanya gue salah besar di awal-awal itu ya, gue salah besar. Mereka rupanya lebih maju dari gue, mereka bikin bikin kanal YouTube, ada guru MTK gitu, mereka bikin kanal YouTube dan menjelaskan materinya itu menggunakan YouTube, dan itu YouTube dia sendiri, dia jelaskan segala macam. Bagi gue, dan itu usianya lebih tua dari gue gurunya, artinya kalau tadi premis awalnya adalah persoalan PJJ ini problem besarnya adalah guru tua, bagiku itu mungkin dengan fakta secuil tadi itu bisa bisa dinegasikan gitu. Nah, malah gue ingin ini sih, gue ingin coba membalik membalik apa pola pikir kita. Coba apa sih yang dibayangkan ya oleh siswa di saat PJJ kayak gini, dengan beragam karakteristik model dan cara guru-gurunya ngasih materi gitu loh. Bagi gue itu jadi menarik, karena kalau kita bisa memahami apa yang dipikirkan oleh siswa tentang bagaimana belajar di situasi kayak gini, itu bisa jadi strategi oke buat kita sebagai guru untuk, oh rupanya kayak gini ya, yang dibayangkan oleh mereka tuh begini. Nah, di sekolah gue misalkan itu tanggal 29 nanti itu ada pesantren kilat gitu, dan metode yang diambil oleh guru muda, salah satu guru agamanya guru muda, dia itu live live YouTube untuk kasih kajian gitu, dan dia membayangkan nggak lagi pesantren kilat. Nah, persoalannya kan gimana murid-murid ini nangkep apa, karena gue berada di premis bahwa kita seringkali guru itu gagal nangkap apa yang dibayangkan oleh murid, sehingga kita nggak pernah relate dengan murid, baik itu mediumnya, cara kita menyampaikan materi kita, dan seterusnya. Nah, seringkali kita itu nggak ngerti itu gitu. Itu sih respon gue. Jadi tantangannya sebetulnya bukan tools apa yang dipakai, tantangannya adalah gimana sih lu bisa nangkep isi kepala murid-murid kita bisa nangkap kepala murid kita, dan kita kemudian menyajikan timbal baliknya ke mereka gitu. Kira-kira gitu sih. Ya, yang gue pikirkan itu sih dari kemarin itu. nah ini kan masih panjang nih PJJ nih kayaknya nih. Diprediksi kan sampai Desember. Di Bekasi itu sampai akhir, sudah diperpanjang ya, sudah ada surat edaran baru di Bekasi itu. Sampai akhir Mei. Sama berarti. 23 juga Mei sama, kalau DKI sama mana ya? Sama sampai akhir Mei. Nah, ini kan berarti kan masih ada kemungkinan akan diperpanjang nih PJJ-nya nih. Sebenarnya tadi kan ngomongin soal bagaimana kiat-kiat lu menggunakan aplikasi dan lain-lain nih. Kira-kira apakah PJJ ini mengurangi minat? Bukan minat ya, semangat belajar siswa. Karena kan tadi kan lu bilang ada yang ngelakuin hal lain di rumah, bahkan ada yang malas gitu ya. Bahkan ada yang Lukman sampai ngalah sampai jam 3 mengerjakan pelaksanaan PJJ-nya. Itu apakah pengaruh dari ini apa PJJ ini yang membuat siswa jadi yang penting gini, gue masuk ya Phil. Tadi juga nyambungin ke premisnya Tio, bicara soal
bagaimana menyamakan persepsi antara siswa dan guru gitu. Menurut gua ini problem yang bukan hanya kita alami pada saat PJJ, bahkan sebelum PJJ dengan pertemuan fisik, misalnya kita seringkali memang tidak ketemu, persepsinya, membangun persepsinya ini agak sulit. Karena menurut gue itu memang tantangan besar buat guru ya, di luar PJJ. Kita menghadapi, misalnya guru itu kan seorang yang menghadapi puluhan, bahkan kadang bisa jadi ratusan. Dengan ratusan orang yang berbeda secara berpikir, berbeda motivasi, berbeda latar belakang, berbeda lah segala macamnya. Dan kita tugas utamanya kan pertama kali kita masuk ke kelas itu kan adalah menyamakan persepsi kalau kita di sini berkumpul di kelas untuk belajar. Di pertemuan fisik aja kita sering gagal. Di PJJ ini itu tantangan yang bahkan lebih besar karena ya tadi lu udah pada sebutin ya, kita nggak bisa melihat siswa secara langsung, kita tidak bisa lihat motivasinya, mereka kadang punya aktivitas di rumah dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita masuk pada bias di dalam latar belakang ekonomi, tadi Tio bilang ada yang malah di rumah bantuin orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ada yang memang secara ekonomi mereka tidak mampu untuk menyesuaikan dengan PJJ karena ya nggak punya kuota, handphonenya tidak support, dan lain sebagainya. Ini kan makin bias di situ kan, apalagi kalau kita bayangin aja kita di Jakarta loh, kita di Jakarta dan masih ada beberapa aduan bahwa siswa nggak bisa ikut PJJ karena nggak punya kuota. Kita masih di Jakarta. Gue nggak ngebayangin kalau itu di daerah, jangan-jangan masalahnya bukan kuota, sinyal misalnya. Salah satu alasan gue mungkin kalau pun nggak punya dan lain sebagainya. Bahkan kita akhirnya lihat ada sosok-sosok guru yang sampai harus keliling rumah-rumah kan untuk melayani siswanya. Nah, problem ini yang di PJJ yang tadi lu sampaikan dan Tio, problem ini yang lu tanyain dan Tio tadi masuk bicara soal apakah PJJ ini menambah atau mengurangi minat belajar siswa. Menurut gua balik lagi, kadang-kadang kondisi siswa, karena kita juga pernah jadi siswa ya, kadang-kadang itu kita memang sekolah tuh bukan buat belajar. Kita harus akuin itu loh. Kita harus akuin bahwa sekolah itu kadang niat awalnya itu memang ya sedikit sekali bahwa niat kita untuk sekolah itu belajar. Nggak tahu itu bagaimana merubah cara berpikir siswa. Bahkan ya kita juga sadar bahwa ketika seorang siswa suka dengan satu pelajaran, kadang-kadang bukan karena pelajarannya itu mereka anggap penting, mereka anggap menarik, tapi bisa jadi faktor-faktor gurunya enak, gurunya baik, dan lain sebagainya. Itu kan hal yang ya sebagai seorang yang akhirnya menikmati jadi seorang pembelajar gitu loh, gue merasa itu adalah hal yang aneh. Gue sih sebenarnya kalau masuk bukan mempertimbangkan gurunya, kadang-kadang gue pertimbangan guru pasti ada. Kalau gue sekarang ya misalnya setelah gue jadi mahasiswa dan sekarang gue lulus, setiap ada forum-forum pembelajaran kayak diskusi, seminar dan lain sebagainya, yang pertama-tama gue cari adalah topiknya apa, temanya apa yang bisa gue dapat. Sedangkan buat kadang itu nomor sekian gitu loh. Ini kan juga menjadi kendala ya. Banyak sih menurut gue kadang-kadang persoalan pendidikan ini sebelum kita menjawab persoalan PJJ, banyak persoalan-persoalan sebelumnya yang bahkan sebelum PJJ itu nggak pernah kejawab gitu loh. Jadi PJJ barangkali cuman menjadi satu tambahan masalah baru aja yang bisa jadi membantu, bisa jadi ya balik lagi itu menambah beberapa problem. Ya, tapi kalau gue boleh ini juga ya. Kalau gue optimis sih pasca PJJ ini, kan topik PJJ atau lebih konkretnya fase corona ini, banyak hal yang akan berubah secara signifikan gitu, termasuk dalam cara kita dalam pendidikan gitu, dalam proses belajar mengajar sih. Kalau gue ada di titik itu sebetulnya. Nah, situasi hari ini kan sebetulnya kita belum ketemu itu aja sih, Man dan Apil.
belum ketemu pola aja sih. Belum pola dan juga apa ya, frekuensi tiap-tiap guru itu dalam situasi ini. Nah, dan itu temuanku ya, hasil amatanku gitu. Siswa itu sedang ada di titik jenuh sebetulnya. Kalau menurut gue situasi hampir sebulan lebih kan di fase ini, dan dengan pola yang itu aja, dengan yang mereka sudah ketemu cara nyonteknya sudah tahu, cara ngakalin ngumpulin tugasnya sudah bisa juga, dan lain sebagainya. Kalau di awal-awal kan masih panik dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang gue pikir mereka sudah ketemu ritmenya, tapi yang ini tantangannya gimana cari pola itu supaya nggak terus-terusan berulang gitu sih. Kalau gue kayak gitu. Kalau gue itu sih, gue ada di titik optimistis pasca ini akan ada satu perubahan yang signifikan sih. Itu sih sebenarnya bukan dimulai dari optimisme yo. Itu memang udah bakal terjadi ya perubahan mah. Lu kayak bukan aja yo. Ngapain optimis sama perubahan? Emang berubah bakal dunia. Selalu berubah. Maksudku larinya kemana ya man ya? Yang penting maksudku dalam melihat bagaimana nanti belajar, nanti guru dan sebagainya sih. Poin itu sebetulnya. Iya, maksud gue nangkep yo. Tapi dalam artian bagi gue tanpa perlu optimis ataupun pesimis soal akan ada perubahan atau tidak, karena perubahannya pasti. Lebih ke arah bagaimana kita, kalau gue sih dari awal akhirnya kita di social distancing dan lain sebagainya ya, atau dari awal meledaknya isu corona ini sebelum akhirnya ada social distancing, gue udah berpikir soal bagaimana gue beradaptasi dengan situasi setelah ini atau saat ini. Gue nggak ketika banyak orang yang cara berpikirnya itu bagaimana mencegah penularan dan lain sebagainya, gue udah dalam posisi di mana oke, ini udah ada, terus gimana gue beradaptasi, gimana gue menyesuaikan dengan situasinya. Memang agak berbeda sih, makanya di dalam konteks pendidikan ini berulang kali gue juga sebenarnya memikirkan ini kira-kira bagaimana menariknya bakal seperti apa. Tetapi ternyata selain ada perubahan kan ada sesuatu hal yang masih dibawa bahkan sebelum COVID kalau dalam konteks pendidikan ya. Ya tadi yang gue jabarin, masalah minat belajar, masalah konsen siswa ketika ikut kelas dan lain sebagainya. Bagaimana soal minat belajar, gue pikir sih akan tetap begini ya. Gue pikir zaman kita sekolah pun dan zaman hari kita jadi guru, gue pikir situasi akan kayak gitu aja gitu loh. Nah, ini kan maksudnya kalau kita misalnya bisa memanfaatkan situasi ini justru untuk merubah konteks tadi minat belajar siswa yang rendah ketika di sekolah karena ini mereka udah nggak di sekolah. Menurut gue gini, ada peluang di mana kita bisa memberikan siswa tuh semacam kayak pilihan gitu loh, sehingga mereka belajar tuh seolah kayak ya ini pilihan gue. Di sisi lain juga ini bisa jadi hambatan kalau misalnya masih ada pandangan bahwa ya tadi lu bilang belajar itu harus sangat konservatif, sesuai jadwal yang justru tidak nyaman dengan siswa. Karena ini gue baca ya, bahkan sebelum COVID, syarat pembelajaran online adalah bagaimana kenyamanan dari siswa yang memilih untuk belajar dengan bagaimana gurunya bisa menyesuaikan dengan platform atau teknologinya. Itu nanti gue share deh, ada PDF-nya gue. Nanti gue share ke lu ya. Lu pernah ada evaluasi? Apa? Maksudnya evaluasi dari pengaduan siswa, misalnya kayak di sekolah gue nih, misalnya setiap minggu tuh ada evaluasi. Jadi siswa memberikan tanggapan mengenai guru-guru yang memberikan PJJ gitu. Ada nggak sih evaluasi yang menurut lu gue udah ngelakuin maksimal nih tapi kayaknya masih kurang aja gitu?
Itu akan selalu ada sih. Gue belum mendapat aduan apapun. Maksudnya Bagi- evaluasi gitu, kayak setiap guru dievaluasi nih, karena kan memang gue tiap minggu dirutin kan evaluasinya kan. Kalau Dan- gue ada seperti itu gue malah seneng. Iya memang, tapi kan terkadang kita ngerasa perasaan kita udah ngelakuin hal yang udah kayak lu tadi fleksibel, misalnya ada masalah waktu dan lain-lain, lu udah maksimal tuh soal toleransi mengenai kesibukan siswa masing-masing gitu. Tapi masih tetap dievaluasi dari siswanya itu sendiri gitu. Itu gimana tuh? Pernah nggak kayak gitu? Gue nggak ada sih. Kalau gue nggak ada. Kalau lu ada ya? Maksudnya Upil gini kali ya. Maksudnya kita kecewa nggak ketika kita coba untuk ngikutin waktu siswa, ngikutin ini, tapi kemudian apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan apa yang kita patok gitu loh. Kayak gitu nggak sih, Pil? Iya, tapi ya kayaknya Upil lebih struktural sih. Yo, kayaknya keluhan Upil tuh lebih struktural, bahwa institusinya menuntut Bisa banget. Jadi ini si institusi sekolah dalam hal ini menuntut guru supaya lebih maksimal karena siswanya berikan pengaduan. Berarti bukan individu ya? Bukan soal individu, ini soal institusi. Balik lagi kalau menurut gua, ini kan yang harus beradaptasi bukan cuma individunya tapi institusinya juga. Ya. Tadi kan gua bilang, gua termasuk ke guru yang dalam institusi pendidikan yang menurut gua agak lebih apa ya? Lebih fleksibel ketimbang lu berdua yang di negeri. Ya kan? Cara jadwal, cara laporan pembelajaran, maksudnya kita tetap harus melaporkan, tapi itu agak fleksibel sehingga sangat membuka ruang untuk berkreasi. Bahkan apresiasinya tinggi untuk guru-guru yang memang punya terobosan yang out of the box lah. Ya gue nggak mengalami ada tekanan institusi yang cukup konservatif gitu. Tapi di sisi lain, kalau modelnya adalah evaluasinya dari siswa, gue sendiri pribadi balik lagi ya, gue sih seneng. Karena itu kan berarti masukan buat gue untuk, ya gue juga kadang kan butuh masukan. Ini kok gue kayaknya agak kurang apalah dan sebagainya. Nah beda sama pertanyaannya Tio. Kalau Tio kan kekecewaan. Kalau kekecewaan mah terus yo selalu ada. Lu gak inget temen lu update di Instagram? Hah? Kalau tolol jangan tolol banget. Di Allah ya, gue itu bahkan gue tahu maksudnya ini gue jujur aja, gue ngajar kelas 10 dan kelas 11. Yang rutin gue berikan pembelajaran online lewat Google Meet itu kelas 11. Karena menurut gue siswa yang udah di kelas 11 yang sudah notabene berpengalaman 1 tahun sebelumnya di kelas 10 sama gue, mereka udah ngerti karakter gue udah bisa mengkondisikan mereka sehingga kalau gue ngadain pembelajaran online itu lebih kondusif ketimbang yang kelas 10. Artinya proses adaptasi gue dengan siswanya, proses komunikasi, adaptasi dan lain sebagainya. Sama yang adaptasi lu atau dua-duanya dong? Oke. Gue dan siswa dong. Maksudnya mereka juga tahu gimana gue juga tahu gimana. Sedangkan yang kelas 10 nih, gue masih meraba-raba gitu. Sehingga yang kelas 10 gue nggak menyediakan pembelajaran meeting. Karena gue juga nggak yakin ya. Gue udah suap-suap mereka nggak ikut dan sebagainya. Dan gue modelnya ya kasih materi dalam bentuk PowerPoint dan beberapa materi-materi yang bisa gue ambil dari YouTube dan website. Terus gue kasih kuis. Kekecewaannya ya bahkan gue sekarang udah ya udahlah, yang penting gue melayani mereka, terlepas mereka menerima apa ya. Gue nggak bisa melangkah sejauh itu. Gue bikin PPT itu berusaha semaksimal mungkin ya, dalam artian isinya dapat, visualnya bagus. Gue bakal masukin ya gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, misalnya arsip-arsip dan lain sebagainya. Tapi ya balik lagi pasti ada aja yang tidak menghargai, yang tidak begitu menghargai kerja keras orang gitu loh. Itu problem mendasar sih menurut gue. Kekecewaan itu udah harus
harus kita telan. Karena gue yakin begini yo, selama gue SMA gue pernah dengar cerita ada waktu gue jadi siswa ya, ada satu guru yang waktu gue sekolah di situ, gue jadi siswa di situ, itu guru ngajarnya nggak enak banget. Tapi karena gue punya banyak kenalan guru ya, ada guru yang cerita ke gue, sebenarnya tuh guru itu guru kimia kalau nggak salah. Guru kimia itu dulunya adalah salah satu guru yang berprestasi karena hampir semua murid, kalau dia jadi wali kelas, hampir semua muridnya itu masuk PTN. Ada satu momen di mana dia kecewa dan akhirnya menyerah. Gue tuh percaya banget kalau guru akhirnya nggak semua sih mungkin. Kalau guru akhirnya sekarang kita lihat itu kayak males, tidak punya gairah mengajar dan cuma ngajar ya udah ngasih tugas cabut itu, dia pasti pernah punya pengalaman, dia tuh idealismenya tinggi, terus menghadapi situasi yang menurut mereka ngapain gue ya capek-capek begini, murid gue aja nggak terlalu ini, karena kita menghadapi banyak orang, balik lagi kita nggak menghadapi satu orang, kita menghadapi ratusan orang yang masih remaja, yang belum tahu bagaimana menghargai orang lain, belum masih ya egoismenya tinggi ya. Kita kan juga pernah SMA ya, kita juga banyak gak menghargai guru dulu. Penyesalannya kan sekarang. Tapi kita tahu hal itu. Menurut gua kecewaan kayak gitu memang kita telan. Kadang-kadang makanya gua keluarin, gua misu segala macam kan. Yang penting gua itu untuk refresh diri gua buat oke, gua akan nyebur ke sini lagi. Gue perlu refresh lagi. Ya kalau topiknya itu sebenarnya bisa ditarik lebih jauh lagi sih persoalannya kan, soal PTK dan lain sebagainya. Kalau kemarin gue ngobrol sama murid gue yang sekolah di Norway misalkan, apa sih hal paling buruk yang pernah kamu lihat guru di sana? Buat gue tanya begitu kan. Paling cuma bilang shit gitu. Saat ada momen ketika apa yang diharapkan si guru tidak sesuai dengan si siswa gitu. Enggak, kalau emang persoalan maksud gue gitu, tadi gue hanya meruskan pertanyaan Upil aja sih. Jangan-jangan kalau berarti pertanyaan Upil ada soal struktural, kalau gue sih nggak terlalu menseriuskan itu, makanya gue bikin laporan organisasi itu, toh juga nggak dibaca pihak kurikulum gitu loh. Lebih baik gue menyiapkan secara serius ke anak-anak apa yang bakal mereka terima gitu. Gue sih lebih berpikir pragmatis dalam soal administrasi, kira-kira begitu. Toh juga nggak terlalu apa ya cuma bikin lembar laporan itu doang. Gue akan lebih berpikir keras untuk persoalan gimana materi ini disampaikan sih, dengan cara apa, dan kira-kira gitu sih. Karena itu nanti berkaitan dengan pengalaman belajar siswa itu, kira-kira gitu. Karena kalau pengalaman dia buruk misalkan, karena ada beberapa, misalkan ada murid gua yang curhat, Pak, pembicaranya kok waktu itu cepet banget, nggak ngerti ngomongin apa, segala macam. Terus istilah-istilahnya, nah itu bikin traumatik si siswa. Dan itu yang gue pikirin banget sih, hal yang kayak gitu. Makanya biasanya sebelum ini gue ngajak orang, gue selalu ngasih beberapa hal yang jadi acuan, hal kayak gitu kira-kira. Gue sih lebih fokus ke situnya, Phil, bukan soal administrasinya gitu. Iya, gue sih awalnya ngerasa PJJ menyenangkan ya. Gue masih ada semangat dulu sebelum pertama kali diterapkan PJJ. Tapi lama-kelamaan kayaknya gue juga engap gue. Gue sebagai guru yang engap gue. Yang pertama gue mengajar kan lumayan banyak tuh kelasnya. Gue gak tahu deh, lu kelas berapa, Man? 9. Lu yuk? 12. Sama gue kayak Tio. Dan sekarang schedule gue nih, jadwal gue dibikin dalam waktu 2 jam. 2 jam itu mengajar satu angkatan secara bersamaan gitu. Ini yang membuat gue gak se-refresh sebelumnya, lebih ke stres sebenarnya. Dimana gue bisa nanganin 216 orang secara bersamaan. Jadi gue ngerasa ngap banget deh. Gue gak tahu deh, lu mungkin kalau boleh saran sih, Phil, lu fokus ke apa yang mau lu sampein aja. Kalau gue jangan terlalu mikirin gimana nanti respon. Pasti ada 1, 2, 3, 4 atau 10 orang respon anak yang acuh gitu terhadap apa yang udah lu siapkan secara serius itu. Karena itu sih, pengalaman gue ya, jadi kita kayak belajar lagi gitu. Kalau gue
tertariknya mengorek itu karena gue ngerasa anjir dulu gue kuliah bego banget anjir. Gue kuliah ini gue ngerasa bodoh banget gitu. Kok banyak hal yang lewat dan itu yang membuat gue akhirnya Semua ya. Gue juga gitu ya. jadi gue gue menikmatinya proses nyiapin Materinya ya. Iya, gue nikmatin itu. Gue nikmatin itunya gitu loh. Iya, Karena gue nikmatin itunya. Jadi 1, 2, 3 orang nanti kemudian responnya seadanya, bagi gue tuh gue nggak terlalu mikirin itu gitu. Jadi gue ngerasa kayak mahasiswa lagi nyiapin presentasi. Sama. Gue hanya ini gue kalau dulu bayangan gue ada dosen pas sugeng gue harus siapkan jawaban-jawaban, gue siapkan ya gue coba untuk menurunkan frekuensi aja sih PPT-nya nggak kayak gitu atau pembahasan nggak terlalu rumit. Kalau gue lebih mikir kayak ini sih, kalau gue lebih mikir bagaimana tuh siswa bisa nerima materi gue apa enggak, makanya dari kemarin tuh gue mikirnya ke situ. Gimana ya, caranya nih? Kalau gue sharing ya, gini, sama kayak Tio, maksudnya mungkin ya dengan segala perbedaan kita ya secara struktural maupun secara gaya mengajar dan lain sebagainya, gue merasa PJJ ini bikin passion gue mengajar itu bukan sekedar gue sendiri ya merasa selama gue di sekolah gue berangkat ke sekolah itu kayak merasa oh ini kewajiban gitu loh, gue harus berangkat, gue harus absen, gue harus masuk kelas. Gue sendiri merasa ada kayak gitu, sedangkan di PJJ ini jujur aja lu hidup juga kewajiban kan lu? Hah? Lu hidup juga kewajiban kan? Iya, takdir sih. Karena gue waktu dilahirin gue nggak milih. Sekarang ketika gue udah lahir ya gue milih gitu loh, gue milih menjalani hidupnya. Buat hidupnya gue nggak milih. Ya gue merasa tertantang gitu, bener sama kayak Tio. Maksudnya gue bahkan Tio tahu ya, lu tahu banget lah gue selama kuliah ini kan mahasiswa sejarah yang yang murtad lah ya. Artinya gue jarang banget baca buku sejarah waktu gue kuliah. Bacaan buku gue waktu kuliah tuh banyak kan buku teori, buku filsafat. Baru belakangan ini gue bener-bener baca buku sejarah. Baca lagi karena di kelas gue belajar tentang revolusi kemerdekaan. Gue banyak baca buku soal sejarah-sejarah sejarah dan lain sebagainya gue bacain. Dan di situ gue justru merasa oh ini menarik banget buat gue sendiri. Ya buat gue sendiri minimal ya. Terus ketika gue nyampein itu ke siswa, gue memang tidak punya ekspektasi 100% bahwa siswa akan paham, akan mengerti. Maksud gue kita juga kan nggak sempurna ya. Gue sih menurut gue lo harus menekankan itu, Phil. Lo hanya bisa berusaha keras, tapi kalau lo berharapan hasilnya 100% itu nggak mungkin. Bahkan lo secara fisik pun itu nggak mungkin. Tapi ya dikerjain aja sebisa lo, semampu lo. Dan kalau gue sih cara gue untuk menilai kembali apakah siswa ini bisa mengikuti, bisa paham dan lain sebagainya, ya gue lakukan langsung evaluasi. Gue buat quiz, gue bikin. Dan gue merasa kadang-kadang quiz ini jangan terlalu dibebani sebagai kita pengen menilai siswa. Tapi gue juga kadang membuat quiz minimal kalau lu nilainya jelek, lu jadi punya kesempatan belajar. Kan ya bikin pertanyaannya, bikin bagaimana pilihan-pilihannya. Kadang-kadang gue bikin di Google Form, gue sengaja walaupun pertanyaannya nggak terlalu berat, tapi ada gambar, ada video. Jadi mau nggak mau, oke lu nilainya jelek, tapi lewat quiz itu lu juga bisa belajar gitu loh. Lu dapat sesuatu hal yang juga lu bisa belajar. Gitu sih kalau gue. Ya, Phil. Kenapa? Lu mau ngomong nggak? Enggak. Lu berdua nih, misalnya lu ada nggak suatu tugas nih yang lu kasih ke murid nih, terus setelah mereka buat ternyata membuat lu kayak lu pikir nggak sesuai ekspektasi tapi bagus, maksudnya lebih bagus daripada ekspektasi lu gitu. Oh ya ada, Phil. Tugas apa dan lu ngasih tugas lu kayak gimana gitu?
Tio tahu itu tugas apa yang di luar ekspektasi gue. Anjir. Update waktu itu kan. Iya, menurut gue bisa maksudnya bisa masuk bikin artikel dan artikelnya masuk ke website ya. Kan di luar ekspektasi gue. Dan itu dalam posisi PJJ, man. Iya, ya meskipun gue ngasih tugas itu sebelum PJJ. Dan awalnya gue minta mereka untuk riset, untuk cari arsip, ya kan. Tapi ya proses mereka menulis hasil risetnya ada beberapa juga yang sebelum bisa riset, yang sebelum PJJ juga udah nggak bisa riset karena orang tuanya khawatir dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, gue melihat hasilnya gitu, gue bangga banget gue itu. Jadi beberapa artikel meskipun secara waktu kita belum edit mentahnya juga kurang baik secara tulisan ya, tapi secara konten itu kan yang gue pilih sebenarnya adalah yang punya ide pokok yang bagus. Gue sama Tio tuh cuman memperhalus ininya aja, apa namanya, tata bahasanya, ya kalimatnya. Tapi ide pokoknya itu gak gue ubah sama sekali. Itu benar-benar apa yang mereka dapatkan, informasi yang mereka olah dari apa yang sudah mereka cari gitu loh sebelumnya. Terus ada juga yang gue kasih tugas di kelas 10 juga ada, gue kasih tugas kuis yang ada esainya. Beberapa ada yang menjawab dengan sesuatu hal yang di luar ekspektasi gue, punya argumentasi yang bagus. Makanya kadang syarat dari gue ketika mereka ngerti tugas itu jangan kopas. Jadi gue tuh walaupun kasih soal, gue sangat mungkin tidak memberikan nilai 0 ke mereka. Maksudnya soalnya kan misalnya ada 5 atau berapa, pencekorannya tuh sebisa mungkin gue nggak akan kasih 0. Sama ya. Itu gue kasih nilai yang kalau mereka memang itu pendapat mereka sendiri. Makanya gue kalau kopas tuh udah marah. Levelnya udah marah. Kalau mereka masih nggak bisa jawab, artinya mereka nggak bisa gitu. Ya itu kan wajar karena mereka masih belajar ya. Atau mereka salah, wajar masih belajar. Tapi kalau udah kopas, itu udah kalau bisa gue minusin tuh nilainya orang yang kopas itu. Asik gue mah, walaupun gue juga pernah kopas gitu ya, tapi ada perasaan di mana gue pengen ini media komunikasi kita. Gue tuh merasa bahwa gue ngasih kuis, gue ngasih soal, ini adalah media komunikasi kita, media komunikasi gue. Dan ini gue sering banget sampein di kelas waktu gue ngajar belum PJJ ya. Di kelas 11 sudah pada paham itu kebanyakan. Jadi agak memang minimalis. Nah, kelas 10 yang belum terlalu dekat sama gue nih memang gue masih agak kesulitan karena gue biasanya kelas 10 ini masa-masa di mana gue harus ngegembleng mereka untuk paham dengan apa yang gue inginkan. Lu boleh salah, yang nggak boleh adalah lu melakukan kecurangan. Ya, malah gue pengen kalau lu salah itu bagus banget buat gue buat evaluasi juga. Mereka nggak paham. Kalau mereka itu kan mereka bikin kesulitan gue juga. Gue nggak tahu nih orang paham apa enggak. Betul. Nah, kalau gue jujur aja sama PJJ gue belum ngasih tugas karena gue ngajar di 2 angkatan, di kelas 11 wajib dan kelas 10 minat, dan gue memang sedari awal belum ngasih tugas di periode PJJ ini ya. Karena ya sedari awal gue sudah menduga mereka akan dibebankan oleh tugas-tugas dari mapel yang lain, dan gue nggak mau membebankan itu. Paling gue hanya ngasih kuis jawaban-jawaban singkat 5 soal, 3 soal, jadi tidak dalam bentuk tugas yang harus dikret matang. Nah, gue baru akan rencanakan tugas itu yang gue contek dari Lukman sebetulnya. Gue juga minta, tapi gue susun daftar bacaan lagi yang lain, dan itu akan dikumpulkan nanti pertengahan Mei kayak gitu. Tapi soal tugas lalu di luar, mohon maaf, lu harus cek lagi kalau nggak salah pertengahan Mei itu PAT. Iya, memang itu gue niatkan sebagai Lebaran, man, habis Lebaran. Ada info 11 Mei PAT di beberapa sekolah. Buset, maju dong. Gue udah baca kalender, bukan PAT man. PAT itu Juni. Tengah semester kali. Tengah semester. Kalau gue bagi rapot tengah semester itu di tanggal 6 nanti, Mei. Bisa jadi. Udah duluan gue rapot bayangan. Bagi tengah rapot? Belum, baru tanggal nanti gue.
gue niatkan sebagai PH 2 dan PH 3 itu gue rencanakan sebagai kesana. Tapi dari pengalaman gue soal di luar ekspektasi itu melampaui ekspektasi sih, gue sudah sering menemui hal itu gitu. Jadi prinsipnya sih gue memang nggak terlalu underestimate dengan siswa gitu. Meskipun gue selalu curiga dengan hasil kerjaan anak-anak yang Lalu melampaui dari komunikasi gue sehari-hari atau sehari-hari gue lihat dari fake akunnya dia dan apa dan sebagainya, karena gue follow juga fake akun mereka gitu. Karena itu lebih second jujur account dan fake account, second account. Itu Mereka bukan nggak mau fake. dengar fake account, mereka nggak mau bilang fake account yo. Oh, that second account. Gue juga follow mereka di situ, jadi karena itu lebih real ketimbang account. Jadi gue biasanya sih kecurigaan gue hanya sebatas gue langsung kepo aja gitu. Gue tiba-tiba chat atau apa gitu, nanya apa. Ketika ini di luar melampaui ini ya, terus atau gue, karena gue kalau tugas yang ini gue pernah satu kali gitu ngomong lisan ya, ngobrol direkam segala macam hasil diskusi itu gue rekam, dan ada beberapa siswa yang nggak gue ini ya, nggak gue perhatiin, tiba-tiba dia melampaui dari yang gue duga ya. Kemudian gue simpan nomor WA-nya dan gue bisa melihat aktivitas dia, dan kemudian gue bisa cara gue membuktikan sih gitu sih, nggak secara interogasi nanya atau gimana. Ketika gue nggak pernah langsung interogasi yo. Kalau gue itu cara gue membuktikan kecurigaan adalah dengan cek faktanya. Maksudnya gini, nggak langsung nanya. Pertama-tama sebelum gue nanya, misalnya gue bikin mereka artikel kan, atau jawaban mereka, itu gue cari dulu ya. Kalau pakai Google Classroom enak ya, sekarang ada originality report. Iya. Gue melaporkan reportnya nih, report artikel kamu 56% kopas. Gue tanya gimana mempertanggungjawabkannya. Terus selain gue percaya dari report tuh, gue juga ngecek, gue baca kan, gue baca tulisannya, apakah yang mereka kopas itu hal yang sifatnya pokok atau data. Misalnya kalau data pendukung kan gue bisa memberikan itu keringanan ya, karena itu cuma data pendukung, ide pokoknya tetap mereka sendiri yang produksi. Kecuali yang 100% udah nah ini. Dan gue ngecek sendiri, jadi ya berapa kan gue itu lucu gitu loh, malah ketemu mereka itu karena gue udah nyimpen fakta-faktanya ya. Gue tuh pertama akan meminta mereka untuk ngaku aja, saya menemukan ini, kamu mengerjakan dengan jujur atau enggak. Kalau mereka nggak ngaku, ya udah gue kasih fakta dan akhirnya mereka ngaku sendiri. gue selalu seperti itu ya, metode gue untuk menyelesaikan kecurigaan gue. Karena ya kalau tugas artikel, gue bahkan sekarang ya, bukan sekarang sih, mungkin lu juga karena udah sering, kita ya yang ya bukannya sombong, tapi kita kan memang banyak membaca dan berbagai macam produk tulisan gitu. Kita bisa ngerti mana yang ini dari internet, mana ini yang kemungkinan kopasnya dari jurnal apa segala macam. Kalimatnya aja udah ada paham, apalagi kalau dari apa media massa. Bentuknya kan hard fact. Kita kan walaupun nggak pernah ikut jurnalistik ya, deket sama teman-teman didaktika di UNJ misalnya, kita tahu ini hard fact. Hard fact itu nggak mungkin lu yang dapet. Kan begitu, ini hard fact. Ya kan nggak mungkin lu yang dapet, jadi pasti lu dari mana. Tapi kan kita lihat lagi apakah itu, kalau gue ya gue lihat lagi apakah ini ide pokok atau enggak. Karena sejujurnya itu capek banget sih. Gue mengakui mengoreksi satu tugas artikel itu lebih capek timbang esai. Tapi ya sekali lagi kadang-kadang gue merasa malah passionate gitu loh. Apalagi ya itu juga sarana gue belajar sebenarnya, ngedit ya kan, banyak hal yang bisa gue pelajari. Ya. Jadi itu pasti ada beberapa lah ya tugas yang melampaui ekspektasi lu semua ya. Kalau tugas yang nyeleneh lu pernah ngasih nggak? Nggak pernah tuh. Maksudnya lu nyeleneh nih, kasih aja deh. Tapi tau ngerjain gitu dan
dan bagus. Gua Kenapa? kalau gua bukan tugas sih, Pil. Gua Apa? tuh gua di Kalau lu saat pernah man, Tio pasti pernah man. Gue nanya Tio Gua- sebenarnya. Gua enggak. gua itu bikin soal PAT sebanyak 24 lembar. Itu bukan nyeleneh. 24 lembar. Itu bukan nyeleneh. Lu kesahin. Dan gua bikin sebetulnya ini gua hasil ngobrol dengan ini pertanyaannya gimana cara ngatasin siswa nggak nyontek tapi tapi ulangan itu sebagai faedah kayak gitu. Itu obrolan dengan teman-teman inilah, obrolan di bawah pohon gitulah. Nah, akhirnya gue kepikiran, oh iya, gimana cara bikin soal, jawabannya di situ. Tapi soal cuma satu, dia harus baca semua jawaban. Harus baca semua soal yang ada di situ. Kalau dia baca, sebetulnya narasi, jadi hampir soal 40 soal itu semua full narasi, udah kayak soal bahasa Indonesia. Tapi kalau dia baca, sebetulnya narasi nomor 1 itu jawaban nomor 6, narasi nomor 6 itu adalah jawaban nomor 7, kalau dia baca baik-baik. Nah, itu biasanya ulangan sejarah itu nggak sampai bel itu. Tapi di momen itu dan gue ngerasa puas karena pertama ngerjain anak-anak itu harus baca, yang kedua ngerjain pria kurikulum harus fotokopi banyak. Yang bentar gue nanya, itu 24 lembar bolak-balik atau di Word-nya itu 24 lembar, tapi ketika di print oleh pria kurikulum 12 halaman. Ya beda 2 lembar dengan soal bahasa Indonesia aja sih. Itu parah. Jadi dan itu setelah pulang, kebetulan tuh hari terakhir ujian, dan gue dikejar-kejar sama anak-anak gitu loh. Pada teriak semua. Tapi gua Patio bangsat gitu ya. Enggak gitu. Kemudian di grup gue bakal ngomong itu sih kalau punya guru kayak lo, sumpah gue teriakin keluar kelas, Patio bangsat. Dan soal esainya itu gue minta mereka nulis skrip, karena materi pembelajaran sebelumnya di ending itu gue banyak ngebahas film segala macam, jadi gue kasih foto tapi itu menarik sih gue gambar-gambar yang berkaitan dengan yang gue bayangkan, lalu mereka suruh bikin skrip yang sesuai dengan gambar itu, tapi gue batasin temanya adalah apa gitu. Dan mereka nulis panjang, akhirnya nggak cuma panjang soalnya, jawaban yang mereka kumpulkan di kertas esai pun panjang juga gitu. Dan bagi gue itu cara yang gue ini buat laporan semua pengawas sih nggak ada yang sempet nyontek, cuman di bawah soalnya ada kata-kata titipan buat gue semua di lembar soalnya. Kalau gue pasti esai satu soal gue bikin argumentasi sengaja biar gue pengen tahu nih anak kapabilitasnya kayak gimana gitu. Dan biasanya pada ngedumel yang ngawas. Ini sejarah kok jawabannya panjang banget ya. Kok minta 2 lembar ya? Pak Lutfi gimana nih? Gue biasanya digituin sih, cuman gue bodo amat. Jadi gue pengen tahu. Sampai sekarang pihak kurikulum tuh kalau itu kejadian 2 semester yang lalu, dan sejak itu gue selalu bikin soal yang sama, tapi khusus buat gue pihak kurikulum selalu minta request spasinya dikurangin dari ketentuan normal, dan fontnya dikecilin dari ketentuan normal. Jadi pihak sekolah lebih pikir soal kertas bukan soal maksudnya apa, kayak gitu sih sebetulnya. Jadi gue mau bodo aja. Lu nyinggung ya. Gak ikut-ikutan gue kalau nyinggung. Tapi lu menarik. Nyeleneh gitu lu gak pernah lu. Maksudnya bukan nyeleneh ya. Ya kayak ya lu bikin aja lah gitu. Apa kayak Tio deh misalnya, kayak bikin soal aja tapi jawabannya di situ gitu. Lu pernah kayak gitu? Gue tahu gue enggak. Gue sangat orang yang berorientasi pada tujuan dan terstruktur gitu. Setiap apa yang gue kasih ke siswa itu ada sesuatu hal yang ingin gue lihat dari siswa, apakah capaiannya sudah sampai mana dan lain sebagainya. Atau misalnya ya bukan nyeleneh mungkin, tapi bentuknya eksperimen ya. Gue pernah bereksperimen ulangan harian mereka, itu semuanya soal yang, karena gue baru
itu juga eksperimen buat gue, dan eksperimen gue pengen ngetes siswa gue kan. Gue baru pelatihan bikin soal HOTS, siswa juga ya gue buat soal yang itu 10 soal dan soalnya HOTS. Ya yang sepanjang yang gue tahu soal high order thinking skill itu semua jawaban itu kan hampir mirip, maksudnya secara rasional itu bisa diterima, tapi kalau lu miss satu pengetahuan fakta sejarah, misalnya karena kita sejarah, miss satu pengetahuan fakta sejarah atau lu kurang bisa menganalisis kausalitas dari peristiwa dan lain sebagainya, lu akan salah menjawab meskipun seolah-olah itu logis gitu loh, make sense. Tapi kalau ada dimensi-dimensi kesejarahan yang harus lo pahami ketika lo mau jawab soal itu. Dan itu gue pernah, dan hasilnya memang semua siswa nilainya remet. Iya, cuma orang doang yang nilainya 70. Itu bukan nyeleneh sih itu kalau gue pikirnya, gue cuma sekedar ingin bereksperimen. So omong-omong tugas, gue termasuk guru yang tugas itu nggak gue pikirin. Sebetulnya gue nggak pernah merancang gue mau bikin tugas apa, amat jarang banget. Tugas-tugas harian gitu, gue biasanya kepikiran nggak gue rencanakan jauh-jauh hari, lebih karena tiba-tiba gue ngeliat apa, tiba-tiba pengen apa, dan jadi aneh-aneh aja. Karena gue malah memikirkan dalam bentuk apa, bentuknya sih gue lebih mikirinnya tuh bukan tujuan nanti kayak gimana. Gue lebih ke bentuknya, kayaknya asiknya apa ya, kayak gitu sih gue. Kalau soal tugas ya. Sama kayak gue lo yuk. Enggak, kalau gue tugas selalu terstruktur. Maksudnya ada ya sama kayak yang kita ini sebenarnya proyek yang penelitian yang yang hasilnya jadi artikel-artikel yang masuk ke website ini. Ini gue udah prototipenya tuh dari kelas 11 tahun lalu gitu. Gue minta mereka untuk bikin artikel, masih gue simpan juga, ada 30 artikel yang masih bagus, itu gue simpan. Ini prototipenya udah gue buat. Dan gue selalu membuat satu tugas itu, gue jarang bikin tugas harian memang. Tapi kalau ada tugas dari gue tuh ya karena gue ya dalam kita kan pernah ada model project based learning kan. Gue selalu mengarah pada tugas itu adalah project based learning. Mereka yang proses mereka pengumpulan datanya, kalau nggak wawancara ya nyari arsip. Nyari arsip baru tahun ini, tapi kalau yang wawancara itu udah dari tahun sebelumnya. Gue udah selalu, karena bagi gue sejarah itu minimal mereka punya 2 kemampuan dasar dalam penelitian dalam ilmu sejarah, yaitu mengumpulkan data, heuristik. Caranya ya lu nyari arsip kan, nyari data secara arsip. Itu aja sih gue selalu terstruktur sih, nggak pernah yang ya tapi kalau gue pernah aja, tapi bukan sebagai tugas yang penting banget. Gue jadi ingat itu soal apa, dan ini jadi kendala sih. Halo, masuk nggak ya suara gue? Masuk ya. Soal putus-putus suara kalian. Apa suara gue putus-putus ya? Enggak, kok jelas, suara lu jelas. Oke. Ya, kalau gue itu kan ya soal wawancara dan ngarsip itu materi kelas 10 ya kalau nggak salah ya, minat ya, ya nggak sih? Iya, tapi gue pas dari materinya, maksud gue karena lu belajar sejarah, itu 2 hal yang mau nggak mau lu harus dapat. Jadi gue gak pernah ngajar peminatan, gue ngajar selalu wajib. Nah ini kendala gue waktu gue ngajar kelas 10 itu ya, kemarin nih, tahun ini kelas 10 minat gitu, gue bawa megang gitu, dan ya anak kelas 10 itu kan baru ya, dan dia kaget betul wabel ketus IPS ya. IPS itu ada 2, mereka minat dan wajib gitu loh. Dan materi tentang penelitian historis itu bagi gue cukup materi yang bobotnya besar gitu. Parah yo. Materi konsep sejarah itu mau wajib mau minat tuh ngeri banget itu. Itu gue bisa menghabiskan 3-4 kali pertemuan sebulan doang ngebahas itu aja, tema itu. Dan bagi anak kelas 10 yang di SMP-nya itu tidak ada sejarah, yang ada adalah IPS gitu, dan digabung dengan semua mata pelajaran tentang
ilmu sosial, itu hal yang berat banget sih. Kemarin tuh tugas gue itu soal ini itu gue kepikiran itu gue pengen nanamin soal wawancara dan arsip gitu ya. Tapi karena mereka masih anak-anak gitu dan pola pikir historisnya belum terbentuk, nah itu jadi sulit banget. Akhirnya gue yang tadinya gue pengen minta mereka untuk setidaknya tahu daerah rumah mereka gitu, gue minta mereka wawancara tentang kenapa gang Gemin, Aji Gemin misalkan, sambil wawancara, sambil foto atau apapun itu, dan itu kesulitan banget gitu ya. Kesulitan banget. Dan gimana cara ngatasin karena bagi gue tuh mata itu nggak cocok di kelas 10. Meskipun terkendala jangankan kelas 10, yo. Gue tuh masih inget sinkronik dan diakronik. Gue di kuliah itu PIS apa aja nggak ngerti. Gue ngerti pas ngajar, man. Gue ngerti pas ngajar gue. Iya, serius. Gue PIS sinkronik diakronik tuh nggak ngerti. Maksudnya di level gue udah kuliah aja. Solusinya setiap pengantar kita nggak bahas itu. Lu pernah lihat soal simak nggak? Nggak pernah. Lu soal simak aja itu termasuk levelnya bukan buat orang kuliahan, malah lebih dari itu. Makanya pembagian ada tanya Pil? Ada yang video lo nggak ada itu soalnya. Oh ya, hitam ya. Udah nggak apa, yang penting di sini ada, di gambarnya ada. Ya. Jadi apa namanya, level yang harus diampu oleh siswa kelas 10 materi itu memang agak berat sebenarnya. Tapi kalau nggak diliputi konsep sejarah untuk ke tahap selanjutnya agak sulit sebenarnya. Makanya gue mengatasi problem itu, gue itu hampir selalu di 1 minggu awal itu gue menyempatkan diri untuk ngulang konsep awal itu. Kalau gue sih, meskipun seringkali efeknya adalah gue harus bekejar-kejaran. Kemarin tuh gue diajak diskusi sama Pak Setiadi ya. Pak Setiadi itu nemuin karena dia minta silabus gue kasih silabus dia, akhirnya dia ngerespon ulang, dia mempertanyakan itu karena kalau gue juga baru sadar sih ya, dan sebetulnya gue tanpa ini gue emang nggak terlalu mengabaikan silabus, gue dengan cara kronologis era kuliah aja gitu ya. Rupanya kalau lu perhatikan silabus kita itu, dia tuh lebih ke tematik. Nah, iya emang lebih ke tematik, dan itu kalau menjelaskan problem apa yang supaya ada kronologisnya itu amat sangat tidak membantu. Wabil khusus di kelas 11 deh. Lu nggak di kelas 11 kan, mana ya? Iya. Ya itu kan kalau nggak salah waktu materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa tiba-tiba loncat langsung ke persoalan strategi perlawanan kan. Iya. Nah itu kan itu problem itu kalau kita nggak nguasain banget sejarah-sejarah lokal yang itu banget. Makanya gue biasanya itu mengubah polanya. Gue nggak pakai buku paket, tapi gue pakai alur sejarah yang kita pelajari di kampus. Jadi bangsa ini apa segala macam, lebih kayak gitu sih. Dan maksud gue, kenapa gue cerita begitu, kayaknya memang salah satu yang perlu guru sejarah pikirkan itu, selain ngebaca dan kemudian bikin pola baru bagaimana materi disampaikan, itu juga mengkritisi textbook atau silabus atau acuan kita sebagai guru yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, kayak gitu. Iya, memang kalau gue pribadi ya tadi ngejawab pertanyaan lo soal bagaimana ngakalin membekali mereka dengan pengetahuan dasar sejarah sekaligus tetap mengikuti beban materi yang terus yang mereka harus kuasai. Kalau gue sih gini gue hanya mengenalkan di kelas 10. Seenggaknya mereka tahu istilah sinkronik, diakronik, kronologi, kausalitas dan lain sebagainya. Nah nanti gue tetap akan ikutin yang versi tematik itu. Tetapi dalam setiap tema-tema yang gue bahas, gue mengungkit kembali konsep dasarnya. Atau itu akan jadi muncul di pertanyaan ketika gue bikin kuis atau ulangan harian gitu. Jadi
kan gini ya. Ini gua ini absurd banget sih karena leisure time kita selama PJJ, gua selama PJJ hal yang gue nikmati tadi ya. Salah satunya itu leisure time. Gue nggak harus dipaksa harus ke sekolah dan lain sebagainya. Gue punya ruang nyaman untuk gue berpikir, untuk gue bisa evaluasi gue sebagai guru harus bagaimana. Dan gue menemukan banyak hal yang jangan-jangan itu adalah masalah utama gue sebagai guru nggak maksimal. Yang pertama, gue melupakan hal dasar. Sebenarnya gue tuh bersandar kemana sih dalam mengajar? Bersandar dalam artian bisa teori pembelajaran, bisa filsafat pendidikannya, bisa bersandar pada apa yang goal apa sih yang pengen gue sampai ketika menerima beban harus mengajar kelas 11, kelas 10 dan lain sebagainya. Nah, ini belakangan gue menemukan itu. Oke, gue tidak terlalu memaksakan banyak hal kepada siswa, tapi gue berusaha untuk menarik. Oh, ini kayaknya gue bakal bertujuan untuk misalnya merubah tingkah laku behavioristik misalnya. Behavioristik lebih praktikal. Jadi walaupun cuma wawancara dan wawancara dan nyari arsip, tujuan gue tuh bukan mereka akhirnya bisa dapat informasi yang clear, yang utuh, yang apa. Mereka praktik aja dulu. Oh, mereka mempraktikkan wawancara. Oh, mereka datang nyari arsip. Yang gue tanya misalnya ketika mereka ke Perpusnas sama HB Yasin, gimana kesannya? Gue juga minta laporannya tuh ya gak kaku sebenarnya. Ada sih sebenarnya yang satu laporan yang menarik banget yang gue gak jadi artikel ya, karena secara struktur artikel kan itu gak bagus, tapi itu kayak diary gitu loh, kayak diary mereka ngapain. Itu menurutku itu juga menarik buat konsumsi gue ya sebagai guru, dan itu masukin gerak aja, Man. Ya nanti gue akan coba. Emang gerak masih ada, Man? Masih ya, ada kan masih ada gerak. Blogspot kan masih ada. Masih ada. Oh, masih ada. Sebagai biar bisa dibaca banyak orang. Iya, ya apa kayak gitu. Karena gue menduga, ini gue lagi-lagi dugaan ya. Kenapa gue kekeh banget misalnya di grup FDR bahwa penelitian pendidikan itu, ya gue setuju sama Iken bahwa penelitian pendidikan itu perlu ditingkatkan. Memang bener kata obrolan gue waktu tahun berapa itu sama Pak Jimmy, guru di Indonesia itu nggak saintifik ketika ngajar. Kita tuh berlandaskan pada sesuatu hal yang sifatnya instinktif. Sepakat sih. Maksudnya padahal kita belajar tentang ada behavioristik, ada naturalistik, kognitivisme, udah banyak lah. Lu yang mau lu kejar apa? Apakah peningkatan daya pengetahuan, perubahan tingkah laku, atau lu mau melakukan pendekatan yang lebih humanistik, yaitu menarik potensi dasar siswa. Tapi dari sekian banyak teori itu tidak ada yang plek kan? Yang memang nggak ada yang bisa 100%. Tergantung individu guru dan Betul. pembacaan dia terhadap situasi kelas dan sekolahnya kan. Iya, artinya nggak bisa jadi saklek juga, tetapi kan itu bisa menjadi acuan gitu loh. Oh, ini misalnya kalau gue pribadi, gue menerapkannya di per tingkat yang gue ajar misalnya. Kelas 10 tuh memang tujuan gue adalah perubahan tingkah laku. Bagaimana mereka menghargai pengetahuan, mereka menghargai pembelajaran, menghargai sesuatu hal, Cintai sejarah. Iya, perubahan tingkah laku kelas 10. Mereka siap untuk belajar. Kelas 11 baru gue tingkatin secara kognitif. Makanya tugas-tugas gue di kelas 11 segala macem memang agak terstruktur. Mereka harus wawancara, mereka harus segala macem. Ada yang gue belum dapat adalah gue ngajar kelas 3. Lalu gue berharap banget bisa ngajar kelas 3, artinya secara step by step gue akhirnya kelas 3 ini gue berharap mereka mencipta, istilahnya kalau level-level ininya ya, level C1, C2, C3, C6 ya. Nggak menarik. Hah? Bagi gue pernah 1 tahun kelas 3 itu nggak menarik karena masalahnya lu ngajar kelas 3 kejar waktu ya. kelas Agenda- 3 agenda dia padat sekali. sorry belum selesai. Maksud gue juga nggak mau ngajar kelas 3 yang gue nggak megang dia di kelas 1, kelas 2. Oh gitu. Oh enggak lo. Paham. Gue pengen
pengen nyoba, mereka udah bersama gue selama 3 tahun gitu. Kelas 1 gue memantau mereka di kelas 1, kelas 2, nah kelas 3 itu gue juga bakal merasa ya hal yang sama mungkin kalau gue ngajar kelas 3 tapi gue nggak ketemu dia di kelas 1, kelas 2. Sulit banget gue. Pengalaman tahun kemarin gue ngajar kelas 3 dan itu gue nemenin dia selama 3 tahun karena di sekolah gue tuh konsepnya karena jadi gue nemenin terus dari dia kelas 1 sampai kelas 3 gue nemenin terus gitu kan. Nah di kelas 3 itu apa yang gue bayangkan karena dia banyak topik menarik gitu, bayangan gue sesimpel itu aja. Secara subjektif nih banyak topik yang menarik gue dan juga krusial bagi mereka dan mereka perlu tahu juga. Dan kenapa gue terima SKI itu, tapi kemudian gue harus muter otak karena agenda mereka banyak banget gitu, agenda mereka sebagai siswa dan itu seringkali fokus mereka siswa. Gue ending itu pengen bikin ini tahun kemarin tuh, pengen bikin film yang konteksnya sejarah gitu endingnya tahun kemarin, tapi karena itu cukup makan budget, terus juga mereka sudah banyak praktek juga, dan akhirnya gue harus pending itu dulu. Rupanya tantangan di kelas 3 itu lebih kompleks, kompleks ya. Lebih kompleks karena mereka juga harus mempersiapkan ini jam les mereka itu lebih padat, lalu juga pikiran mereka mulai terpecah bagaimana bikin buku tahunan segala macam. Itu gue pikir akan mengalah ujungnya, man. Ya. Gue ngajar kelas 12 3 tahun, ujung-ujungnya akan harus merelakan proyek-proyek yang udah dibikin di awal semester. Tapi dilemanya materi penting bagi gue ya. Di situ. Materi kuncinya, materi itunya tuh di situ gitu. Well, enak banget materinya semua di kelas 12 finalnya gitu. Gue ngerasa kelas 11 sih materi paling menarik itu sebenarnya. Oh, ya. Eksplorasi. Kalau kelas gua ya maksudnya kelas 12 kan agak kekinian Orba. Menarik dalam materi kita sih. Mereka sadar betul kenapa hari ini begini. Karena masih dan maksud gue selalu memikirkan persepsi penting dalam setiap pembelajarannya. Itu ilmu Bukhari yang masih gue pakai sampai hari ini, dan persepsi itu benar-benar gue pikirin banget itu. Biasanya gue setiap mulai masuk kelas gue mau ngapain ya persepsinya, mau mulai dengan apa ya, dan maksud gue kenapa di kelas 12 itu banyak materi yang oke banget gitu. Gue mudah membayangkan gue dengan persepsi kayak gimana. Kayak gitu. Iya, kalau gue kelas 11 sih malah lebih mudah buat gue ya. Ini kan ini subjektif aja. Oke, kembali ke PJJ betul. Tapi udah jauh banget anjing. Lu udah jauh banget sampai ke kurikulum, ke kompetensi dasar. Balik lagi ke PJJ. Enggak, Pil. Ini berpengaruh dengan PJJ juga, Pil. Iya. Maksud gue nih. Iya sih, man. Lagi asik. Maksud gue gini, Pil. Enggak, ini aja deh. Gue kadang ya nggak habis pikir sama guru yang mohon maaf nih ya, ada beberapa guru yang menugaskan siswa untuk bikin video tentang COVID atau mencipta lah yang secara level kognitif, kalau kita pakai teori Bloom dan Anderson misalnya nih ya, level kognitifnya C5. Jadi bos. C5 sintesis. Salah lu mampus. C6 ya. Ketahuan kan. Pembelajaran dan itu gue payah. Gue bikin artikel aja. Harapan gue kan mereka tiga, man. Gue sadar betul. Mereka gue minta bikin artikel, level yang gue harapkan itu mereka bisa mensintesiskan data. Makanya kan gue bilang sama Tio, ini mereka dapat ide pokok yang bagus aja udah cukup, nggak perlu artikel yang benar-benar bagus banget. Dan sebenarnya kita yang ubah tata bahasanya, nggak jadi artikel beneran mentah, gue yang edit sama Tio. Artinya level kognitif gue memang agak lompat sedikit. Gue minta mereka untuk mensintesis data-data yang udah dikumpulin. Kalau di kelas 10 gue lompatin sampai tokin tugasnya sampai C4 analisis. Jadi gue kasih materi terus mereka review.
Kan mereka menganalisis data-data yang mereka bisa dapat dari materi itu. Nah, ini gue nggak habis pikir, ada guru yang minta siswanya bikin video. Itu kalau kita mau breakdown secara teorinya belum understand, satunya aja mereka udah banyak banget yang harus mereka ketahui. Pengetahuan aja, mereka harus tahu soal apa itu COVID, mereka harus tahu apa itu video, apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat video, alat-alat apa, itu kan pengetahuan semua. Baru tahu doang. C2-nya menjelaskan cara kerja kamera. Mereka itu ngelompat langsung suruh C6. Itu gue nggak ngerti gitu. Yang sedangkan gue juga pernah minta mereka bikin video wawancara kan. Dan gue nggak melihat hasil videonya. Gue kan balik lagi ya, tujuan gue bukan mereka menghasilkan video yang bagus, tapi paling nggak mereka punya pengalaman wawancara dan itu terekam, ada dokumentasinya. Ya rasa guru yang melupakan hal itu. Gue aja termasuk yang dan baru belakangan ini sadar gitu loh, bahwa ada yang disebut level kognitif dan itu bukan sekedar sesuatu hal yang jadi penghias RPP di indikator pencapaian kompetensi, tapi itu memang step by step ketika kita menstrukturkan sebuah kegiatan pembelajaran. Lu nggak bisa minta siswa itu tiba-tiba langsung bisa menganalisis kalau lu nggak bisa memberikan dasar pengetahuan mereka, lu nggak ngecek bagaimana mereka mampu memahami apa yang mereka ketahui, mereka bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka, baru mereka bisa menganalisis kan. Ini kadang-kadang ya gue nggak tahu sih apakah itu memang harus diurut dijalankan secara urut atau kita bisa loncat-loncat dan lain sebagainya. Tapi gue belakangan sangat berusaha untuk struktur bahwa mereka C1 nih, coba mereka tahu apa enggak sih, gue kasih pengetahuan dulu, pemahaman dan lain sebagainya. Itu gue berusaha belakangan karena leisure time gue yang banyak ini, gue bisa balik lagi belajar soal pelajaran dan lain sebagainya supaya gue juga nggak berdasarkan insting dan asumsi. Kita kebanyakan terjebak asumsi. Kita yang pengen siswanya untuk sebenarnya jangan-jangan bukan siswa yang kita harapkan bisa belajar itu, kita yang punya ekspektasi terhadap satu materi, terhadap satu kegiatan pembelajaran yang sebenarnya siswa nggak bisa ngikutin itu karena itu levelnya kita, bukan levelnya siswa. Jauh banget itu buat siswa kadang. Kita mah enak gitu loh, ngerasanya itu gampang. Ya karena kita sekarang, coba kita dulu siswa, kita masih siswa. Itu nggak semudah itu, bukan karena hanya faktor malas dan lain sebagainya. Memang banyak keluhan siswa sih yang ngadu ke gue ya, kayak, Pak, kok bukan pelajaran sejarah di gua sih, pelajaran yang lainnya. Kayak banyak guru-guru yang memberikan sebuah bukan, ayo nama gua CS. Lu jangan bikin konflik yo. Bikin konflik lo. Kan partner lo ya lah. Iya, tapi bukan dia. Ada beberapa guru yang masih mengegoiskan diri mereka masing-masing terhadap pemberian tugas gitu. Kayak misalnya tugasnya yang tadi lu bilang nggak memperhatikan pencapaian muridnya itu sendiri gitu, udah sampai mana tahu-tahu ngasih tugasnya jebret gitu. Kadang murid yang jadi ketika gua ngasih tugas yang perlahan-lahan mereka pada ngedumel, Pak, tugasnya ini udah banyak, udah berat banget gitu. Ya gue lebih dari itu gue tidak mencurigai 1-2 guru atau gue bahkan mengeneralisir hampir seluruh guru di Indonesia. Iya man. Iya Pak, gue juga bilangnya beberapa guru. Gue sendiri menyadari hal itu. Gue sendiri kayaknya nggak berdasarkan pada sesuatu yang sifatnya saintifik, keilmuan, apakah itu disebut pedagogi atau ilmu pendidikan atau teori pembelajaran ya. Gue belakangan menyadari hal itu. Maksud gue, apakah ini apalagi gue lihat fenomenanya, kok kayaknya semua guru kayak gue ya, kayak gitu. Kolaboratif loh man. Apa? Saintifik harus kolaboratif loh. Gue kolaboratif itu kan secara ininya, tapi kan tetap ada ikatan antar, kalau bisa ya, saintifik itu kan harus ada ikatan antar mata pelajaran. Misalnya lu ngasih tugas ya harus berkaitan sama ini biar
biar itu menjadi saintifik itu gitu. beda pemahaman pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Kalau itu gue lagi ngomongin kita mengajar ya, kita Dengan cara mengajar, kita saintifik. menyusun struktur pembelajaran, kita tuh punya dasar sains, dasar keilmuan, bukan cuma sekedar kayak Tio tadi, gue kepikiran ini, gue coba bikin ini, tugas ini segala macam. Itu kan bukan saintifik, itu ilmu zaman purba, bos. Trial and error. Apa? Yang mana? Gua iya, lu lihat sesuatu hal, terus lu pengen coba berhasil atau enggak. Lu kepikiran Betul. satu hal nih, kayaknya gue bakal ngajar begini. Itu kan ilmu zaman purba, trial and error. Sedangkan Betul. pendidikan itu punya dasar ilmu yang disebut pedagogi. Ya. Pembelajaran punya dasar ilmu yang disebut dari pembelajaran. Karena gitu man, kalau kita otokritik ya misalkan, kita guru dan kita sudah dikret di LPTK gitu loh. Mata kuliah yang harusnya berkaitan itu dibuat satu jurang pemisah. Misalkan filsafat pendidikan kita itu nggak pernah nyambung misalkan dengan dasar-dasar ilmu pendidikannya, atau filsafat pendidikan kita juga atau dengan model-model pembelajaran. Gue tuh baru menyadari belakangan itu gitu loh. Maksudnya hal-hal yang berkaitan itu nggak pernah dikonekkan, dia kayak semacam coupling yang misah gitu. Nah, kalau gue malah mengkaitkannya, ya terlepas dari kualitas LPTK dan lain sebagainya, gue justru mengaitkannya dengan kalau ini adalah masalah yang mendasar dan ini ternyata, ini kan asumsi gue ya, ternyata memang benar-benar masif terjadi di banyak guru. Kenapa nggak ada satu penelitian yang berusaha menyentuh masalah ini? Misalnya, ini kan balik lagi kan soal ya lu jangan dulu memikirkan sesuatu hal yang sifatnya fenomena, tapi ini yang mendasar aja, yang fundamental tentang apakah guru itu misalnya gue berasumsi gue akan punya, gue pengen banget punya penelitian pemahaman teori pembelajaran guru di sekolah misalnya, atau kalau misalnya harus ada pertanyaan, emang harus ya seorang guru tuh berpatok pada teori segala macam, ya hubungan seorang guru, hubungan guru pengetahuan teoritis guru terhadap pembelajaran dengan motivasi siswa dan lain sebagainya. Gue berpikir banyak, ini ada tema penelitian ini untuk melihat sebenarnya kalau misalnya guru itu mendasarkan pembelajarannya pada satu hal yang sifatnya ilmiah, bukan hanya insting karena tahun lalu udah kayak gini terus mau coba diulang lagi, atau melihat orang lain begini terus coba di kelasnya. Gue toilet dulu ya, bentar ya. Dulu ya. Alah, mau kencing lagi si setan. Gue juga pengen ambil minum dulu, Phil. Ya udah. Ya, kita pause dulu ya. Iya, slow.